Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B dengan NIM 250701187. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pada era Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam masih langsung dibimbing oleh Nabi. Setiap masalah yang muncul bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan wahyu dari Allah masih turun untuk memberikan petunjuk. Jadi umat Islam memiliki sumber hukum yang jelas dan langsung. Sedangkan pada era sahabat, Nabi sudah wafat sehingga wahyu tidak turun lagi. Para sahabat harus berusaha memahami dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, serta melakukan ikhtijat ketika menghadapi persoalan baru. Karena itu, pada masa sahabat mulai muncul perbedaan pendapat dalam beberapa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B dengan NIM 250701187. Di sini saya akan menjawab pertanyaan halaman 49 nomor 1, yaitu jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau golongan yang selamat karena ajarannya mengikuti akidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kedua aliran ini juga menggunakan akal secara seimbang untuk menjelaskan akidah tanpa menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B dengan NIM 250701187. Di sini saya akan menjawab pertanyaan halaman 99. Yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut paling layak mendapat predikat firqah najiyah karena ajarannya sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta berpegang pada Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B dengan NIM 250701187. Di sini saya akan menjawab pertanyaan halaman 99. Yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut paling layak mendapat predikat firqah najiyah karena ajarannya sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak atau meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah seperti kuasa, kehendak, ilmu, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Awal perpecahan umat Islam terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Sebagian umat memilih pemimpin melalui musyawarah seperti yang terjadi pada pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya berada pada keluarga Nabi. Selain itu, seiring berjalannya waktu muncul juga perbedaan pandangan dalam masalah politik, pemahaman agama, dan penafsiran agama Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian berkembang dan menyebabkan umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok atau sekte. Perkenalkan, nama saya Muazzizul Ulil Asmi dari kelas PJKE 25B dengan NIM 250701187. Di sini saya akan menjawab pertanyaan halaman 119 nomor 1. Pengertian mazhab dan hukum bermadzhab. Mazhab adalah jalan atau metode pemahaman hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis, yang disusun oleh para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hukum bermazhab. Orang awam wajib mengikuti mazhab karena belum mampu menggali hukum sendiri. Ulama yang belum sampai derajat mujtahid juga wajib mengikuti mazhab.
Mujtahid tidak wajib mengikuti madzhab karena bisa berijtihad sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa mengikuti madzhab al-arba'ah 4 madzhab? Karena 4 madzhab tersebut sudah teruji lengkap dan sistematis. Dalil dan metode pengambilan hukumnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah diikuti oleh banyak ulama sepanjang sejarah dan jadi lebih aman dari kesalahan. Madzhab lain banyak yang sudah tidak berkembang dan tidak terdokumentasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.